Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah berjumpa kembali kita di kesempatan hari ini dalam Tadabbur Quran. Ya, tentunya kami harapkan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kesempatan hari ini dalam Tadabbur Quran kita akan membahas tentang ilmu versus akal, versus takdir maksud saya ya. Nah, kadang-kadang kita mengutamakan, mengagung-agungkan akal atau IQ yang kita miliki tanpa kemudian mempertimbangkan hasil perenungan dalam hati kita. Sehingga yang terjadi adalah egoisme dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita bahas nih bagaimana peranan akal dan hati ini menjadi satu hal yang connecting ya, atau bersambung sehingga kita tetap mengedepankan bahwa semua adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz Fahmi Salim sudah hadir bersama kita untuk menyampaikan kepada kita semuanya tentang ilmu versus takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ustadz kita menjumpai kembali sahabat TVmu ya untuk Tadabbur Quran kesempatan hari ini. Ini satu tema yang sangat menarik dan penting untuk kita bahas Ustadz ya. Dimana kadang-kadang kita sebagai manusia tidak menyadari bahwa kemampuan akal kita ini adalah bersumber dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala ya, yang memberikan. Nah, melihat lagi perkembangan dunia keilmuan yang begitu sangat berkembang dan kita kadang-kadang mengandalkan kecerdasan akal saja nih, sehingga kita tidak kadang-kadang yaitu tidak menyadari bahwa ada aturan-aturan dalam perkembangan ilmu itu sendiri yang harus kita fahami melalui hati nurani kita, melalui kolbu kita yang disetir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kita mengenai hal ini nih. Ayat-ayat mana yang bisa kita jadikan panduan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasruhu wa wala, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam episode terbaru dari Tadabbur Quran kita pada kali ini yang akan membahas tentang ilmu versus takdir. Kenapa diberi judul versus? Karena inilah yang secara real dan faktual masyarakat atau manusia modern ingin memperhadapkan antara takdir Allah dengan ilmu manusia. Artinya ilmu yang tidak dipandu oleh wahyu. Ilmu yang sekuler, ilmu yang mengandalkan kemampuan atas dirinya sendiri, ya, tanpa melibatkan, tanpa menghadirkan keberadaan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang hampa sehingga ketika dia dihadapkan kepada persoalan-persoalan determinan, ya, persoalan-persoalan yang yang bersifat yang tidak bisa dimasuk secara rasio, itu kemudian dia akan buntu. Dan bisa jadi kalau ilmu ini tidak dipandu oleh wahyu, dia akan merasa gagal memahami fenomena yang Allah berikan kepada dia, atau takdir yang disiapkan oleh Allah kepada dia, lalu kemudian dia memilih jalan untuk bunuh diri, ya, memilih mengakhiri hidupnya dengan tragis. Kenapa? Banyak manusia modern yang hebat, berapa banyak tokoh-tokoh di dunia yang secara popularitas keduniaan, secara ilmu, secara harta kekayaan, pengaruh politik, akhirnya harus mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tragis. Ada dulu siapa ya, banyak artis ya, tokoh-tokoh hebat akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sampai zaman sekarang pun bisa rinci. Ada Marilyn Monroe, ada Michael Jackson, ya, ada artis-artis yang lain, ada tokoh-tokoh dokter, tokoh-tokoh politik ya, yang itu kasihan sekali kita melihatnya. Kenapa? Karena ilmu mereka ini tidak dibimbing oleh wahyu untuk menghadapi realitas yang pahit. Sehingga mereka lalu kemudian, kami tidak punya pegangan. Sehingga harus seperti itu. Jadi ketika buntu, di sana dia tidak mempunyai jawaban yang pasti, tidak gitu ya. Jawaban, sehingga kecewa dan akhirnya melakukan satu tindakan yang karena merugikan.
Tuhan dalam struktur pemikiran masyarakat sekuler itu ditempatkan dalam subsistem, ya, bukan menjadi suprasistem. Ya, dia agama itu menjadi bagian dari subsistem sosial, ya, bukan menjadi suatu pembahasan atau suatu hal yang diyakini menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat Barat itu. Nah, coba kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita, ya, melalui perwujudan dialog antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Khidir ini menariknya tidak ada kesepakatan para ulama apakah dia ini sosok nyata atau tidak nyata. Saya tidak mengatakan fiktif. Artinya tidak nyata itu bisa dalam pengertian bahwa dia ini sosok spiritual, ya, bukannya fiktif. Ada, tetapi dia tidak dinyatakan atau dipersonifikasikan ke dalam sosok bentuk tokoh manusia seperti Adam, ya, atau seperti Nabi Musa alaihissalam gitu. Tidak ada kesepakatan beliau ini apakah nabi, apakah rasul, ataukah hanya wali Allah, atau dia ini hanya sebagai permisalan saja atau simbolisasi perwujudan. Ya, sebab tidak ada kata sepakat, ya, lahirnya kapan, wafatnya kapan, tidak ada keterangan itu di dalam kitab-kitab tafsir. Maka beberapa pendapat menyatakan bahwa ada bisa jadi kemungkinan bahwa sosok Khidir ini adalah bentuk personifikasi dari takdir. Jadi takdir yang Allah wujudkan dalam bentuk penokohan. Ya, kan kalau misalnya kita dalam sastra itu kan kisah itu kan kita menyampaikan hikmah ini mungkin melalui kisah tentang visualisasi burung, misalnya hud-hud. Ya, ada tentang semut, ya, Nabi Sulaiman kan, itu untuk mudah memahami, untuk mudah gitu ya? bisa memahami bahwa ini terjadi dialog. Nah, antara Musa dengan Khidir pun sebenarnya bisa kita pahami dalam bentuk dia adalah visualisasi dialog antara ilmu dengan takdir. Sebab begini, Nabi Musa alaihissalam, waktu kita sebentar lagi. Nabi Musa alaihissalam itu dapat digambarkan di dalam ayat ini sebagaimana dalam riwayat-riwayat, ya, asbabun nuzul ataupun riwayat-riwayat yang menerangkan tentang sosok Nabi Musa ini adalah kana a'lama ahli zamanihi. Musa adalah orang yang paling alim pada saat itu, di zaman itu. Untuk ukuran zaman itu, Musa adalah orang yang paling alim, paling berilmu. Ya. Nah, karena dianggap yang paling berilmu, sehingga sosok Musa ini kelihatan sangat intelek. Mengetahui kaidah-kaidah ilmu berdasarkan apa yang nyata dan faktual. Dan sesuai dengan nalarnya sesuai dulu, dengan ya. nalar. Iya, Maka Allah uji dia, Nabi Musa ini, dengan kehadiran sosok Khidir yang itu sebenarnya merupakan perwujudan dari takdir. Baik, untuk lebih jelasnya apa sih yang menjadi obrolan Khidir ini dengan Nabi Musa, ya, sehingga ini menjadi sebuah hal yang kita anggap penggambaran, ya, mengenai bagaimana takdir itu digambarkan dalam bentuk kisah yang nanti kita akan dengarkan dari Ustadz Fahmi Salim. Baik, sahabat TVmu yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam Tadabbur Quran. Nanti kita akan lanjutkan kembali pada segmen yang kedua.